Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebelah ini ada video yang menggambarkan atau memang mempraktekkan atau sedang melakukan sumpah pocong. Sumpah pocong tidak boleh dibuat main-main karena benar adanya. Akibatnya sangat fatal. Pernah satu kejadian yang berkaitan atau berhubungan dengan kain kafan atau dengan sholat jenazah. Ada satu wali di satu daerah, tapi orang ini tidak menonjol-nonjolkan kewaliannya. Ada satu kelompok pemuda yang tidak percaya dengan kewaliannya wali itu. Akhirnya suatu saat sejumlah pemuda ini bersepakat untuk mengerjai seorang wali itu dengan pura-pura salah satu dari temannya ini mati, untuk menguji apakah wali itu tahu bahwa anak ini tidak mati. Singkat cerita, anak ini dibungkus dengan kain kafan dan sudah dipersiapkan untuk disolatkan. Lalu sejumlah pemuda ini mengabari wali tersebut bahwa si Fulan bin Fulan telah meninggal dan sudah dimandikan dan dikafani serta saat ini sudah siap untuk disolatkan, tinggal menunggu sang wali itu. Di dalam hati pemuda itu mereka mengatakan, oh ternyata wali ini tidak tahu bahwa kita ini mengerjain mereka dan bahwa teman dia adalah memang benar-benar masih hidup dan tidak mati. Gini kok dikatakan wali, kata pemuda itu. Akhirnya sang wali ini pun datang ke tempat si pemuda itu mau disolatkan. Setelah sampai di tempat itu, sang wali dan juga akan memimpin sholat jenazah itu mengatakan, kalian sudah punya wudhu semua? Sudah. Oke, mari kita sholatkan bareng-bareng. Mulailah sholat jenazah. Tapi sang pemuda dan beberapa temannya tadi setengah cengingisan, karena sebenarnya temannya yang disolatkan itu memang benar-benar tidak mati. Mereka setengah menertawakan wali itu. Katanya wali kok tidak tahu bahwa temannya ini belum mati, kok disolatkan. Saat selesai sholat, sang imam mengucapkan salam, menoleh ke kanan dan menoleh ke kiri. Tapi melihat pemuda itu semuanya pada ketawa-ketawa, sang imam pun bertanya, kenapa engkau saat sedang sholat menyolati teman kamu, sahabat kamu, kamu malah tidak khusyuk, malah ketawa-ketawa? Sang pemuda menjawab, Anda ini bagaimana? Katanya Anda wali, tapi tidak tahu bahwa teman kami sebenarnya tidak mati. Kami hanya ingin menguji kewalian kamu. Apakah kamu benar-benar wali? Sehingga kamu tahu bahwa teman saya ini tidak mati. Sang imam terkejut dan mengatakan, astagfirullah. Lantas sang imam buru-buru dan menyuruh pemuda itu untuk membuka beranda dan membuka kain kafan yang dikenakan pemuda yang berpura-pura mati. Tapi kenyataannya, astagfirullah, innalillah. Apa yang terjadi? Sang pemuda yang pura-pura mati itu
ketika dibuka benar-benar dalam keadaan telah meninggal dunia. Maka sholat jenazah, sumpah pocong, ataupun apapun yang berkenaan dengan kain kafan tidak boleh dibuat main-main. Itu akan benar-benar terjadi. Ini masalah sakral, dan ini langsung berhubungan dengan malaikat-malaikat Allah. Ketika kita berdoa, Allah akan mengijabahi. Maka video di sebelah itu menggambarkan bagaimana sumpah pocong itu benar-benar sakral, benar-benar terjadi. Apa yang disangkakan ketika ia mengingkari, ia membohongi, tapi kenyataannya benar, azab akan menimpa kepada orang yang berani disumpah pocong. Tapi ketika tuduhan itu tidak pernah ia lakukan, tidak pernah ia perbuat, sumpah pocong itu tidak akan menimpa pada dirinya. Maka berhati-hatilah, hendaknya kita tobat kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengakui kesalahan-kesalahan kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah." Seseorang yang bertobat dari kesalahannya, dari dosa-dosanya, dari kemaksiatannya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ia tidak mempunyai dosa. Kita lihat, kita dengar jeritan mereka, jeritan orang yang disumpah pocong, merasakan kepanasan, dan akhir dari sumpah pocong itu ia meninggal dunia. Semoga kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengarungi dan menjalani kehidupan ini, sehingga kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan yang benar-benar husnul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.